6 waktu R2B. R2B takkan jauh. Saatnya Anda ikuti Buletin Pagi Radio R2B bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68H Jakarta. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 19 Maret 2025 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya revisi Undang-Undang TNI melaju ke paripurna DPR. Menko Perekonomian Airlangga tepis isu mundur. Menko Polkam minta TNI penembak 3 polisi di Lampung dihukum berat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, DPR dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ke tahap paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Hal itu diungkap Ketua Komisi Pertahanan DPR Utut Adianto saat rapat kerja tingkat pertama RUU TNI kemarin. Seperti yang telah kita dengarkan bersama, bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Saya mohon persetujuannya. Apakah kita semua setuju untuk membawa ke perundingan tingkat 2? Pemerintah setuju ya? Ketua Komisi Pertahanan DPR Utut Adianto menambahkan 8 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat 2 untuk disahkan. Namun beberapa fraksi memberikan catatan, termasuk PDI Perjuangan dan Demokrat. Sebelumnya Komisi Pertahanan DPR melalui Panja RUU TNI menggelar rapat membahas daftar inventaris masalah dari pemerintah dengan fokus kedudukan TNI, usia pensiun prajurit, dan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, pengesahan RUU ini krusial dalam memperkuat TNI. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta kementerian terkait, dan semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan pada akhirnya kami berharap RUU TNI ini dapat dibahas di pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menambahkan, revisi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi prajurit TNI dalam mendukung tugas kementerian dan lembaga negara sesuai dengan kekhususan yang dimiliki TNI. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerukan masyarakat untuk berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI. Anggota koalisi sekaligus Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Arif Maulana menilai revisi ini cacat material dan formil. Kata dia, penolakan revisi Undang-Undang TNI juga didasari trauma sejarah Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Saat itu, militer aktif menduduki jabatan sipil dan bertindak sewenang-wenang. Hari ini ancamannya sudah di depan mata, tidak ada pilihan lain karena DPR dan juga pemerintah tidak mau mendengar, ya masyarakat harus turun ke jalan. Masyarakat harus bersuara keras, sekeras-kerasnya untuk kemudian menyampaikan dan menuntut penghentian proses pengesahan rancangan Undang-Undang TNI yang bukan hanya membahayakan demokrasi kita, konstitusi kita, tapi juga mengancam keselamatan dan hak asasi manusia di masa depan. Itu tadi Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana. Kemarin unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI dilakukan di sejumlah daerah, antara lain di depan Gedung DPR Jakarta oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI dan sejumlah sivitas akademika UGM Yogyakarta. Kalangan pengamat politik menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah dan DPR mengabaikan kepentingan publik, seperti yang sering terjadi dalam 10 tahun terakhir.
Direktur Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasah mengungkap ada kekhawatiran gerakan penolakan dari masyarakat akan berhadapan langsung dengan kekuatan militer, bukan lagi pemerintah. Gerakan-gerakan publik seberapapun besarnya itu bisa menghalang-halangi. Terlebih kalau kemudian gerakan publik itu tidak solid. Tidak solid bukan karena publik yang tidak menginginkan soliditas, tapi seperti yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu, setiap kali ada gerakan-gerakan publik seringkali muncul kemudian gerakan-gerakan kontra, misalnya dari kelompok pempengaruh, termasuk juga kelompok-kelompok yang memang menginisiasi sebagai alat propaganda dan lain-lainnya. Direktur Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasah mengingatkan akan sulit bagi gerakan publik untuk menghalangi revisi ini, terutama jika gerakan tersebut tidak solid. Apalagi adanya upaya dari kelompok kontra untuk memecah belah gerakan publik. Tak hanya mengganggu stabilitas politik dalam negeri, pengisian jabatan sipil oleh TNI yang dimuat dalam revisi Undang-Undang TNI juga berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi. Ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios, Nailul Huda, mengatakan investor enggan berinvestasi jika bersaing dengan BUMN dipimpin oleh militer aktif. Ketika harus bersaing dengan BUMN yang kepalanya itu adalah militer aktif, otomatis akan terjadi persaingan yang timpang gitu kan, bahwa oh ini BUMN ini dia betulnya dari militer aktif nih. Nah, sedangkan kalau untuk usaha swasta kan dia butuh kepastian gitu kan, butuh persaingan yang sehat juga gitu kan. Sementara itu Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menyebut sentimen negatif dari polemik revisi Undang-Undang TNI menjadi salah satu faktor utama anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG. Ia menyoroti resiko penempatan TNI di jabatan sipil yang dapat menurunkan daya saing ekonomi, memperbesar konflik kepentingan, dan membuka celah korupsi. Bima mengingatkan jika kondisi ini dibiarkan, pelarian modal akan berlanjut yang merupakan indikasi awal resesi hingga gelombang PHK massal. Saudara, kemarin pasar saham IHSG anjlok lebih dari 5%. PT Bursa Efek Indonesia sempat membekukan sementara perdagangan untuk meredam gejolak pasar. Saudara, pemerintah memulangkan ratusan WNI korban penipuan daring dari Myanmar. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id, lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini juga kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur bisa naik sekolah ya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau nikahin cita-cita Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saudara, Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara ke lebih 300 radio jaringan di Nusantara. Di Jakarta dan sekitarnya Anda bisa menyimak melalui 94,3 FM Good Radio.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kabar mundur dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jajaran Kabinet Merah Putih adalah berita bohong atau hoaks. Airlangga menyebut saat ini dirinya dan Sri Mulyani tetap fokus bekerja. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, tidak ada rencana mundur. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang, Ibu juga sedang bekerja penuh, jadi itu hoax. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi pasar yang terjadi hari ini disebabkan kondisi global. Kata dia, banyak investor menunggu data terkini dari perekonomian Indonesia maupun global. Selain itu, menurut dia, ada beberapa perusahaan besar yang mengalami kinerja kurang baik sebelumnya. Sebelumnya, kabar kemunduran itu muncul usai Menkyu menghadap Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 2 jam pada Rabu pekan lalu. Kita ke informasi lainnya. Menteri Luar Negeri menyambut kepulangan 554 warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban penipuan daring di Myanmar. Menurut Menlu Sugiono, proses repatriasi ini tidaklah mudah, mengingat daerah itu merupakan wilayah konflik dengan berbagai faksi. Kita ketahui bersama sasaran ataupun daerah yang kita tuju ataupun kita melakukan evakuasi ini merupakan daerah yang sedang berkonflik. Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myanmar, koordinasinya juga dilakukan tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut. Menlu Sugiono menambahkan sebanyak 400 WNI tiba kemarin. Sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba hari ini. Saudara, kasus penipuan daring di Myanmar bukanlah yang pertama. Ada lebih dari 6.800 kasus ditangani di 10 negara sejak 2020. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengeklaim stok dan harga bahan pangan pokok jelang Lebaran tahun ini aman terkendali. Klaim disampaikan Mendak usai sidak di Pasar Senen, Jakarta kemarin. Tadi kalau kita lihat yang pertama daging ayam tadi kan harganya 35.000, harga acuannya 40. Jadi harganya normal ya, bawah harga acuan. Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan 140, tadi harganya 135. Kemudian tadi telur ayam 27.000 per kilo, harga acuannya kan 30.000 ya. Kemudian minyak kita tadi juga normal, harganya sesuai HET 15.700. Mendak Budi menyebut harga komoditas cabai rawit merah melejit melebihi harga acuan pemerintah. Dalam situs harga pangan Bank Indonesia, cabai rawit merah naik Rp900 menjadi Rp88.600 per kilogram. Saudara, pemerintah Palestina melalui utusan khusus Presiden Mahmud Al-Abbas menyampaikan kepercayaan penuh terhadap Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Kami mempercayai Indonesia. Kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina, insya Allah. Dalam pertemuan tersebut, Mahmud Al-Abbas menyerahkan surat khusus dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi pesan mengenai penguatan hubungan bilateral antara kedua negara, serta perkembangan terkini situasi di Palestina, termasuk agresi Israel yang terus berlanjut. Kita ke Palestina. Spanyol, Cina, dan Indonesia mengecam serangan Israel ke Gaza, Palestina. Pada Selasa dini hari waktu setempat, Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Tidak hanya menyerang Gaza, Israel juga menyerang tepi barat, hingga menewaskan sekitar 500 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya. Serangan itu terjadi di tengah proses gencatan senjata tahap pertama yang tengah berlangsung. Menyusul serangan besar-besaran tersebut, masyarakat internasional menyampaikan kecaman dan seruan terbaru mereka atas serangan Israel tersebut.
Pemerintah pusat Vietnam berencana memangkas jumlah provinsi hingga 50% sebagai bagian dari upaya penghematan besar-besaran yang diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Vietnam mengumumkan rencana pemangkasan dan penggabungan provinsi ini akan dilaksanakan sebelum Agustus. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Menurut Mendagri Vietnam, rencana ini akan mengurangi jumlah unit administratif di tingkat provinsi hingga 50% dan tingkat bawahnya lagi sebesar 60 hingga 70%. Saat ini Vietnam memiliki 63 provinsi dan kota madya dengan sekitar 700 unit administratif di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal. Pemerintah Vietnam juga mengumumkan penghapusan seluruh posisi otoritas di tingkat distrik. Beralih ke arena olahraga, Timnas Indonesia menjalani latihan perdana untuk melawan Timnas Australia di Stadion Strata Jubilee pada Selasa malam waktu Sydney. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia menampilkan beberapa wajah pemain tim Garuda yang turun ke lapangan latihan dalam sebuah video pendek. Skuad Timnas Indonesia telah lengkap di Sydney menjelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia pada Kamis besok di Sydney Football Stadium. Dua pemain terakhir yang bergabung dengan tim adalah Kevin Dix dan Ragnan Oratmangun yang baru saja menyelesaikan agenda bersama klub masing-masing. Dengan kehadiran seluruh pemain, pelatih Patrick Kluivert memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan tim menghadapi Australia pada Kamis besok. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Isu Sri Mulyani mundur di tengah gejolak ekonomi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Yuk follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, Sri Mulyani Indrawati diisukan bakal mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Lama bungkam, Bendahara Negara akhirnya menjawab kabar itu usai pasar merespon negatif rumor mundurnya dia dari kabinet. Bagaimana dinamika ekonomi dan pasar menyikapi isu ini? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani. Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kabinet kembali mencuat. Kabar itu berembus tak lama setelah Bendahara Negara dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara Rabu 12 Maret lalu. Saat itu, Sri Mulyani menemui Prabowo sekaligus berbuka puasa bersama. Momen itu juga diunggah bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ke Instagram pribadinya. Usai pertemuan, Sri Mulyani hanya tersenyum ketika ditanya awak media mengenai isu dirinya mundur dari kabinet. Dia baru buka suara sepekan kemudian usai pasar merespons negatif rumor ini. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak mengkhawatirkan posisinya sebagai Menteri Keuangan. Sementara juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa menyebut informasi akan mundurnya Sri Mulyani adalah hoax. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Orang dekat Prabowo yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga membantah kabar Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Dasko menyebut pertemuan empat mata Sri Mulyani dengan Prabowo di Istana pada 12 Maret lalu membahas kerja untuk kepentingan rakyat. Bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen di lapangan yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini, menteri itu termasuk Bu Sri Mulyani. Isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan bukan kali pertama berhembus. Saat menjadi Menteri Kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo, kabar ini juga sempat muncul pada awal tahun 2024. Mendiang Faisal Basri, ekonom senior dari Indef, pernah mengungkapkan ada belasan menteri dari non-partai maupun oposisi pemerintahan yang siap mundur karena menolak keberpihakan Jokowi di pemilu 2024. Dalam kontestasi tersebut, Jokowi membela anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Gibran kini duduk di kursi RI mendampingi Prabowo. Saat itu, Faisal Basri menyebut ada 15 menteri yang bakal mundur, salah satunya Sri Mulyani. Dia menyebut jika Sri Mulyani mundur, efeknya akan dahsyat. Berselang setahun kemudian, jabatan Menteri Keuangan itu kembali menuai sorotan. Menurut Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Selios Bima Yudhistira, pasar tak akan merespons negatif jika Sri Mulyani mundur. Kinerja Sri Mulyani kurang apik, kata dia. Bima menilai kehadiran Sri Mulyani untuk membantu pemerintahan Prabowo memang sudah tak relevan lagi. Ini kan akibat dari Sri Mulyani tidak mampu mengerem utang pada era Jokowi ya. Pembangunan infrastrukturnya tidak terencana dengan baik dan akhirnya utang dari pemerintah yang sangat besar, bunganya besar. Paniklah sekarang di 2025 dilakukan efisiensi anggaran besar-besaran tanpa direncanakan, bahkan sampai mengganggu pengangkatan CPNS dan P3K. Ini menggerus popularitas dari Prabowo. Jadi ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran, perpajakan, ini jadi salah satu ganjalan dari Prabowo gitu. Makanya Sri Mulyani sudah mulai nggak relevan lagi membantu Prabowo. Jika Sri Mulyani betul-betul mundur dari jabatannya, penggantinya harus dipilih dari kalangan teknokrat atau birokrat karir agar bisa bekerja profesional. Sebab pasar akan merespons negatif apabila pengganti Sri Mulyani berasal dari politisi, apalagi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Prabowo. Bima juga mendorong sosok pengganti itu harus berani mendorong kebijakan-kebijakan progresif. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita sehabis pulang kerja selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Aku rindu. KBR, inspiratif, terpercaya. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR.
Saudara, pemerintah menegaskan anggota TNI yang diduga menembak 3 polisi di Waikanan, Lampung harus disanksi tegas. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan insiden penembakan ini terjadi saat penggerebekan perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Lampung pada Senin ini. Oleh karenanya, kita sudah sampaikan kepada Panglima, Kapolri harus melakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa delegasi dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh POM TNI. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Menko Polkam Budi Gunawan menambahkan, tindakan anggota TNI yang diduga terlibat dalam penembakan ini berpotensi mengganggu soliditas TNI Polri. Saudara, 3 anggota Polres Waikanan yang tewas dalam insiden ini telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Kapolri memberikan kenaikan pangkat anumerta kepada ketiganya. Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang merespon kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang meminta aparat pengamanan mudik 2025 dibekali senjata laras panjang. Direktur LBH Semarang Samsudin Arif mengatakan penggunaan senjata dalam pengamanan mudik seharusnya lebih memperhatikan aspek keamanan yang tidak menakut-nakuti masyarakat. Respon soal gubernur yang kemudian meminta agar aparat dibekali laras panjang untuk mengamankan mudik itu aneh dan bisa jadi itu menyalahi aturan. Kenapa? Karena pertama itu nggak humanis, itu justru menakut-nakuti warga gitu ya. Seolah-olah kenapa harus bawa laras panjang di agenda mudik gitu, kayak mau perang aja. Direktur LBH Semarang Samsudin Arif menambahkan penggunaan senjata oleh aparat dalam menghadapi kejahatan seperti begal sudah diatur dalam undang-undang. Kita ke Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup KLH berencana menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan lingkungan di kawasan Puncak dan Sentul, Jawa Barat. Deputi Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan KLH Rasio Ridosani mengungkapkan telah mengawasi 33 penyewa yang beroperasi di kawasan Puncak. Hasilnya ditemukan pelanggaran seperti pembangunan tanpa izin hingga pengabaian kewajiban pemantauan lingkungan. Pada intinya adalah semua akan kita tindak sesuai dengan sejauh mana mereka melakukan kegiatan di area masing-masing. Mungkin saja ada pembongkaran ketika itu memang sudah ada bangunan dan sangat mengganggu lingkungan, ataukah hanya memperbaiki drainase. Deputi KLH Rasio Ridosani menambahkan, selain kawasan Puncak, KLH juga menemukan pelanggaran terkait proyek pembangunan perumahan dan wisata di kawasan Sentul. Kita ke Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Tulungagung mengintensifkan perbaikan jalan berlubang di 19 kecamatan. Kepala Dinas PUPR Tulungagung Dwi Hari Subagyo mengatakan perbaikan jalan milik kabupaten dilakukan secara serentak oleh 4 unit pelaksana teknis dengan fokus pada kerusakan ringan dan sedang. Persiapan menjelang Lebaran kita lagi mempush UPT yang ada di Dinas PUPR, ada 4 UPT masing-masing membawai ex kawedanan ya. Ada UPT Ngunut, ada UPT Campur, ada UPT Kauman dan juga ada UPT Kota. Ini sudah mulai 3 minggu yang lalu sudah mulai bergerak. Kepala Dinas PUPR Tulungagung Dwi Hari Subagyo menambahkan, selain jalan kabupaten, Kementerian PUPR juga menambal jalan nasional yang berlubang di Tulungagung. Perbaikan dilakukan untuk memastikan kondisi jalan yang baik di seluruh wilayah Tulungagung menjelang Lebaran. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. Baru saja Anda ikuti Buletin Pagi dari Radio R2B kerjasama dengan Kantor Berita Radio 68H Jakarta, dan lanjutkan kebersamaan Anda di sajian Selamat Pagi Rembang.
Dari kawasan Jalan Pemuda kilometer 3 Rembang, inilah R2P.